Ya, terima kasih Kak Temi untuk membuka percakapan kita hari ini. Dan seperti flyer yang sudah tersebar, tema kita pada hari ini adalah komunitas akademik berbakti pada kemanusiaan di masa pandemik. Silakan Mbak Naim, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih nih Bu Ketua ya, Bu Temi juga Mbak Indah, Mbak Esther dan semua yang sudah mengundang saya. Tentu sebuah keberuntungan ya. Salah saya kemarin ketika membagi informasi ini saya menggunakan kata kehormatan. Sebetulnya yang tepat maksud saya kalau kehormatan itu nanti saya jadi menghormati diri saya sendiri juga. Jadi sebuah keberuntungan, saya gunakan kata sebuah keberuntungan saya diundang ke sini di STFT ya ini untuk pertama kalinya. Saya masih belajar ya, khususnya ya 4-5 tahun terakhir. Ternyata untuk memahami Indonesia lebih baik itu saya harus belajar dan berkomunikasi langsung dengan semua komunitas yang ada di Indonesia supaya itu tidak menjadi imajinasi lagi ya. Bangsa ini sama-sama dilahirkan oleh setiap leluhur kita, dan leluhur kita kan banyak ya, bukan hanya satu kelompok, satu golongan, tetapi semuanya meskipun mungkin di publik narasinya agak berbeda. Jadi ini sebuah kesempatan bagi saya juga untuk belajar dari tradisi yang masih sangat sedikit saya ketahui, padahal harusnya saya sebagai seorang muslim, saya merasa saya harus banyak belajar dari teologi Kristiani yang sudah jelas lebih tua, sekitar 700 tahun ya, sekitar 700 tahun pasti banyak yang bisa saya pelajari. Izinkan saya berbagi, saya ini dulu. Sebetulnya tadi ketika saya sebutkan saya kepoin sebentar tentang STFT ya seminggu terakhir itu kan saya lihat ada 3 kata kunci ya, ada 3 kata kunci yang semuanya sangat kuat, dan saya pikir ini sebuah kekuatan dari sekolah teologi ya, sebetulnya sekolah teologi apapun, khususnya di masa pandemi. Selama ini mungkin di layar kaca ini semua tokoh masyarakat, semua tokoh agama ini kurang dimaksimalkan ya menurut saya oleh pemerintah, padahal kita sangat butuh justru di masa pandemi seperti ini orang-orang yang dididik ya untuk menjadi seorang teolog itu bisa menyentuh hati umat itu dengan skill yang mereka punya, yang tidak dipunyai oleh setiap orang. Dulu bapak saya almarhum pernah bertanya ke saya, apa bedanya kamu baca buku yang umum gitu ya dengan buku yang ditulis oleh seorang ulama untuk topik yang sama. Di satu sisi saya bilang memang kalau yang menulis itu scholar yang murni ya, tetapi bukan dididik misalnya di tradisi pesantren, yang lebih terstimulasi itu hanya otak kita. Tetapi ketika itu ditulis oleh seorang ulama kadang-kadang tidak terlalu sistematik, tapi masuk ke hati. Saya yakin semua teolog juga sama ya, di Kristiani itu juga sama. Nah, karena ini STFT, ada satu kata yang menarik. Ini saya juga baru belajar dan baru tahu maknanya itu ketika tadi disebutkan oleh Ibu Septemi ya, saya sempat di Harvard. Di kelas leadership itu kami harus melakukan studi etimologi. Kelasnya kelas leadership, jadi seperti kelas bahasa salah satunya itu. Karena kata passion itu banyak sekali diucapkan oleh mahasiswa, kami harus betul-betul menelusur ya. Sebetulnya apa sih maknanya itu? Jangan-jangan makna asalnya sudah berbeda dengan makna sekarang. Dan ternyata kata ini usianya sudah 5.000 tahun, melebihi melebihi usia dari peradaban Islam, peradaban Kristen dan yang lain. Jadi 3.000 sebelum Masehi juga sudah eksis akarnya itu dari P ya, artinya ya yang sakit ya, menyakiti, kemudian hati itu artinya juga sakit. Pokoknya semua artinya sakit. Dan ini menjadi kata yang sangat kuat yang menjadi populer sejak peristiwa penyaliban Yesus ya. Tentu saja dalam hal ini saya harus menggunakan perspektif Kristiani ya untuk memahami kata passion itu dengan lebih baik, karena kalau saya pakai versi Quran tentang Nabi Isa sedikit berbeda. Saya ingat sebelum sekarang itu afiliasi saya dengan IPMI ya, dengan IPMI Business School, tapi sebelumnya saya sempat mengajar di Universitas Surya dan saya mengajar kelas leadership juga. Waktu itu secara sengaja saya minta salah satu mahasiswa yang Kristen untuk
berbicara tentang sosok Yesus ya. Karena saya yakin ini bisa lebih dipahami kalau yang berpidato yang mengucapkan itu memang harus dari orang Kristen atau Katolik. Saya juga bisa tapi tidak akan bisa terlalu dalam. Saya ingat itu salah satu pidato yang paling dikenang ya oleh semua mahasiswa yang mengambil kelas itu, karena dia bisa menjelaskan dengan sangat baik. Maksudnya itu untuk apa Yesus itu lahir ke dunia dan bagaimana semua peristiwa itu terjadi. Jadi tadi ketika saya sebutkan kata passion ini lebih kuat lagi sejak peristiwa penyaliban, karena jadi punya arti khusus ya, physical suffering. Jadi rasa sakit secara fisik sejak sebelum peristiwa penyaliban sampai disalib itu ya. Jadi artinya itu sangat-sangat dalam ya. Boleh jadi itu sebuah penderitaan fisik yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan oleh orang setelahnya. Ya tentu saja kalau rasa sakit itu sebetulnya bukan sebuah kompetisi ya. Artinya kalau misalnya sekarang ada seorang ibu atau seorang anak kehilangan orang tua atau kehilangan anak karena COVID, itu tetap sakit ya, melihat keluarganya dalam penderitaan dan akhirnya meninggal, itu tetap sakit dan sakit yang real. Tapi ya kalau kita bicara kata pasien memang dikaitkannya dengan sosok Yesus ya. Sampai sekitar tahun 1225 artinya itu masih terkait dengan penderitaan. Dan terakhir masih dikaitkan dengan penderitaan itu tahun 1633. Itu gambarnya ada passiflora itu ya, pohon passiflora ini yang memberi nama para Romo kalau saya tidak salah ya. Katanya itu banyak melambangkan tentang peristiwa penyaliban juga, misalnya 10 kelopaknya itu seperti 10 murid setia dari Yesus. Jadi saya yakin kata ini kan kata yang sangat akrab dengan kita saat ini ya. Dan teman-teman saudara-saudara yang Kristen, yang Katolik itu sangat memahaminya. Meskipun arti sekarang ya modern use-nya itu hampir kita tidak menyangka bahwa ada komponen sakit di dalamnya, tetapi ya memang orang punya passion itu harus sadar juga kadang-kadang tidak indah ya. Punya tujuan, punya sebuah keinginan yang besar untuk berbakti kepada kemanusiaan, kepada apapun yang kita anggap tinggi, itu ada unsur sakitnya dan itu harus siap. Passion itu bukan hanya hal yang indah terus ya, dan tentu saja ini saudara-saudaranya itu ada compassion, dan itu termasuk pasien ya, pasien itu masih satu akar. Jadi ini saya yakin kita bisa refleksi lebih dalam. Kemudian di masa-masa pandemi ini juga kata yang populer juga volunteer ya, relawan. Saya juga salah satu relawan untuk uji vaksin ini. Yang menarik, volunteer itu kadang-kadang kalau sekarang orang berpikir ya karena apapun yang misalnya kita menjadi relawan kegiatan apapun, karena tidak dibayar, karena ini, karena itu, akhirnya kadang-kadang setengah hati. Padahal arti kata volunteer itu ternyata jauh lebih dalam ya, jauh lebih dalam, karena itu artinya seseorang yang punya keinginan dan atas keinginannya sendiri, atas pilihannya sendiri, karena dia tahu dia melakukan sesuatu hal yang sangat mulia, sehingga bahkan tidak dibayar pun tidak apa-apa, karena memang tidak terbayarkan ya. Jadi bukan karena tidak ada pilihan, tetapi memang karena tidak dibayarkan, sehingga menjadi relawan itu adalah hal-hal yang sangat mulia. Tentu saja di sekitar kita banyak hal bisa kita lakukan ya, untuk di kampus, untuk di tetangga. Nanti akan saya berikan beberapa contoh yang sangat-sangat personal. Kata ketiga juga yang sangat penting ini tentang altruism. Altruism itu ya akar katanya itu altero ya, L kemudian altero itu ya, other of two. Dan yang menarik, altruisme itu sebetulnya bukan orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia menganggap ada sesuatu hal yang lebih besar yang karenanya dia pantas mengorbankan dirinya ya, dalam tanda kutip. Mengorbankan itu kadang-kadang nyawa ya. Di Indonesia hari ini kita sudah tahu ada 100 lebih dokter, dan kalau kita hitung seluruh tenaga kesehatan tentu jumlahnya double bahkan triple ya. Saya yakin beliau tahu ya risiko pekerjaannya, tetapi itu diambil karena untuk sesuatu yang lebih besar, untuk kemanusiaan, untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dan ini juga sesuatu hal yang sangat mulia. Orang sanggup melakukan altruisme ini
Kalau misalnya bukan untuk kemanusiaan, ya misalnya untuk bangsa ya, karena kita meletakkan bangsa kita itu di atas diri kita sendiri. Memang altruisme itu harusnya untuk sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang main-main ya. Dan ini lagi-lagi ini juga jadi perenungan kita semua ya. Dokter itu mungkin seperti para pendeta menghabiskan waktu entah berapa tahun ya sekolah, ini khususnya para yang sudah sampai di level profesor, itu kan mendidik SDM yang sangat mahal ya, dan menggantinya tentu tidak mudah. Jadi saya kurang setuju juga ketika ada tokoh publik yang mengatakan dokter kita meninggal 100, kita mendidik 1000. Terlepas itu adalah hal yang benar ya, kita sedang mendidik banyak dokter, tapi seharusnya bukan seperti itu ya cara penyampaian, karena cara kita mengatakan sesuatu itu sangat menentukan ya bagaimana sebuah masalah itu di framing. Dan juga bagi yang mendengarnya itu kan tidak enak, masa dibilang gugur 100 kita didik 1000, bukan seperti itu. Nah, dengan spirit tiga kata itu tadi, sekarang kalau kita kembalikan ke academic community ya, khususnya karena ini STFT ya sama saya juga di akademia ya sebagai dosen, bagaimana kita bisa mengservis komunitas sendiri dan juga masyarakat yang lebih besar. Saya tadi itu mencari sebetulnya gambar misalnya di kungfu atau di apa, hampir semuanya laki-laki. Saya tuh mau mencari ada guru dan murid perempuan itu susah, tapi ya akhirnya saya ambil gambar laki-laki ya. Nah, ini yang menarik, ini khususnya di STFT saya yakin sangat-sangat relevan ya. STFT tentu ya penerus dari tradisi Aristotelian ke Alexander, kemudian ke zaman Kristiani, di mana nilai-nilai spiritual itu sangat-sangat penting ya. Sama juga dulu itu Harvard juga kan dulunya sekolah teologi ya. Meskipun sekarang sekolahnya itu jadi macam-macam jurusannya, tetapi nilai-nilai teologinya tidak hilang. Nilai-nilai spiritualitasnya sudah mengakar ya, sudah menjadi satu dengan institusi. Nah, ini menarik, kadang-kadang saya itu masih bertanya-tanya, misalnya mahasiswa Indonesia ya bukan di STFT ya, tapi di universitas secara umum, anak SMA sampai mahasiswa itu masih senang yang namanya mencontek segala macam ya. Kalau di Amerika dan khususnya di Harvard itu tidak ada ya, orang itu sadar sendiri itu tidak boleh ya, curang ya, tidak jujur itu tidak boleh. Tanpa harus diajarkan itu sudah mengakar. Dan menurut saya ini salah satu kekuatan sekolah-sekolah seperti STFT atau kalau dalam tradisi Islam ya yang IAIN, UIN itu kan berbeda dengan misalnya saya kuliah di ITB itu. Memang secara institusional akarnya itu tidak ada teologinya, tetapi kalau di STFT kan ada, dan itu sebetulnya sangat penting ya, khususnya di Indonesia. Di Indonesia bagaimanapun juga nilai-nilai religiusitas itu masih penting, agama adalah bagian dari masyarakat yang masih sangat penting. Jadi saya yakin peran rekan-rekan di STFT itu bisa sangat besar. Nah, kalau misalnya di zaman dulu itu hubungan guru dan murid itu bisa sangat dekat ya, ada seperti hubungan emosional yang khusus. Dan saya bisa merasakan ini kalau misalnya ke kiai yang menjadi rujukan saya, gitu ya. Kalau ke dosen pembimbing sebagian, tetapi tidak semuanya. Sebenarnya kalau hubungan antara guru dan murid yang masih dalam batas-batas profesional ya, itu bisa ada komponen yang emotional attachment juga, itu sebenarnya bagian dari pendewasaan untuk mahasiswa tersebut. Nah, mengapa di pendidikan modern itu seperti kering spiritual ya? Sebetulnya tidak juga, tapi ya di situ mungkin ada perbedaan kepentingan, terus ya orang tidak mau terlalu nanti malah repot ya, artinya kalau terlalu dekat dengan mahasiswa atau santrinya atau muridnya nanti malah jadi menambah rumit. Karena yang saya tahu, yang saya rasakan kalau di tradisi pesantren itu bahkan ada masa itu di mana kita merasa kedekatan dengan guru itu melebihi kedekatan dengan orang tua ya. Artinya maksud saya itu ketika sedang di pesantren ya para kiai, para nyai itu guru kita, pelindung kita, dan memang ada emotional attachment. Ini mungkin juga berlaku di boarding school ya, tapi kalau di sekolah biasa ikatan seperti itu kan tidak ada. Nah, STFT saya yakin meskipun sekolahnya, saya tidak tahu sekolahnya boarding atau tidak, ya tidak sepertinya ya.
Tapi hal-hal seperti ini kan ada ya. Jadi buat saya itu sebuah kekuatan. Ada ilmuwan ini ya, pendidik dari Malaysia, Nagib Al-Atas itu, Profesor Nagib Al-Atas. Beliau sekitar 20 tahun yang lalu mengingatkan ya, menulis kalau di tradisi Islam itu pendidikan itu kita menggunakan kata dalam bahasa Arab taklim ya. Jadi mendidik, memberikan pengetahuan, karena ilmu itu artinya pengetahuan. Jadi taklim itu memberikan pengetahuan. Dan beliau mengusulkan pendidikan itu harusnya bukan sebatas taklim, tapi ta'dib. Jadi kalau ta'dib itu artinya membangun peradaban. Membangun peradaban itu bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun akhlak, membangun budi pekerti yang baik. Dan sehingga memang tugas lembaga pendidikan ini tidak mudah, apalagi di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi saya yakin tidak ada mahasiswa, tidak ada staf, tidak ada dosen yang meskipun sebentar saja hatinya tidak hancur. Ini kita hancur berjamaah ini ya, seluruh dunia, di Indonesia, di semua komunitas. Ini memang masa-masa yang tidak mudah, dan di masa-masa seperti ini hal-hal yang personal itu menjadi sangat-sangat penting. Ini apa ya? Nah, ini juga terkait di komunitas akademik ya. Di komunitas akademik kalau kita bicara COVID ya, saya kebetulan orang biologi ya. Dan sayangnya saya harus bilang khususnya untuk konteks Indonesia ya, salah satu kendala terbesar kita secara teknis saat ini kita belum bisa mendapatkan jumlah cukup orang yang sebenarnya sakit. Artinya itu kalau misalnya yang sakit harusnya berapa, 700.000, kita baru bisa dapat sekitar 300.000. Dan dari perspektif virologi, saya itu sebenarnya virusnya lebih banyak. Ini ya virus udang, dan virus udang itu sekali menginfeksi yang kena bukan lagi 300.000 ya, langsung 1 juta, dalam seminggu bisa sekian jutaan. Tapi dari polanya itu yang sebetulnya bisa kita tarik untuk COVID juga, kalau itu tidak diketahui ya, tidak terdeteksi, artinya akan lama. Kalau kita punya 1 juta tapi yang ditangani, bahkan yang dikenali itu ya, yang didiagnosis, yang dikonfirmasi positif baru 300.000-an, ya artinya kita akan memperpanjang masa COVID ini di Indonesia. Ya akan segini-segini, misalnya tidak akan seburuk di negara A, B, C, tetapi akan lama. Kalau berdasarkan yang saya pahami ya, saya bisa jadi salah, tetapi saya melihat ini akan lama. Bahkan kalau kita belajar dari pandemi 1918, itu butuh 18 bulan ya. Butuh 18 bulan, saat itu dunia tidak sepadat sekarang, mobilitas manusia juga tidak sebanyak sekarang ya, tidak sebanyak sekarang. Tetapi itu pun butuh 1,5 tahun. Di Indonesia waktu 1918 itu totalnya ya, Belanda melaporkan kematian 1,5 juta. Tetapi estimasi ulang ya, secara rekonstruksi data ya, sekitar 8 tahun yang lalu disebutkan yang meninggal di Indonesia itu sekitar 4,5 juta ya totalnya. Waktu itu penduduk Jawa baru 31 juta, sekarang 140 juta. Waktu 31 juta yang meninggal 1,5 juta. COVID ini akan bagaimana? Ya, saya tidak bisa memprediksi jumlah orang yang meninggal, tetapi saya bisa memprediksi ini akan lama, ini di Indonesia akan begini-begini. Dan itu butuh tadi ya, kita sebagai komunitas itu harus lebih saling dekat. Karena COVID ini makhluk kecil, tapi memahaminya ternyata susah ya. Ya manusia memang ada batasan ya, manusia itu kan tidak boleh sombong juga ya. Dan mau kita sebagai teolog, sebagai ilmuwan, sebagai ilmuwan di bidang sosial, sebenarnya semua ilmu yang coba kita kembangkan di kampus tempat kita mengabdi, itu kan perjalanan juga menuju Tuhan ya. Jadi kalau justru dengan berpetualang di satu ilmu tertentu kita tidak menjadi dekat, menurut saya itu ketidakberuntungan ya. Harusnya ilmu itu menjadi cahaya, ajaran kitab suci juga menjadi cahaya, menjadi berkah dalam hidup. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan itu ya sayang. Kalau di tradisi Islam memakai perlambang cahaya itu kalau menembus kaca ya, menembus benda bening, dan ini sesuai dengan konsep fisika, ya akan ada yang diserap sedikit, akan ada yang dipantulkan, tetapi paling banyak itu harusnya diteruskan ke segala arah gitu ya, dengan intensitas yang sama. Kalau kita punya ilmu sedikit saja,
ya kita bagi sesuai dengan kapasitas kita. 2 slide terakhir itu sebenarnya diskusi saya dengan salah satu staf pengajar ya di ilmu politik di Universitas Airlangga, itu Bu Feby Wijayanto. Ini saya cerita ini 5 tahun yang lalu. Saya ini orang biologi tapi saya sekolah di School of Government, dan itu tidak mudah ya, karena saya harus mengambil mata kuliah yang political thought, political science juga. Ada beberapa mata kuliah itu yang masuk telinga kanan, maksudnya pas saya datang itu saya kosong ya. Selesai juga kosong, saya tidak nangkep ini sebetulnya dosen mengajarkan apa. Dan itu butuh ini hampir 4,5 tahun ya, hampir 4,5 tahun. Tiap ada peristiwa yang sebetulnya saya ingat itu pernah disebutkan di kelas, saya masih coba memahaminya, dan baru-baru ini, dan khususnya karena ada teman diskusi, saya baru paham itu kuliah 4,5 tahun yang lalu itu apa. Jadi ya, dan ini tuh kuliah yang ini tuh satu-satunya yang saya tidak pernah foto dengan pengajar ya. Saya kan selalu kalau kuliah selesai itu untuk kenang-kenangan gitu ya, untuk menghormati guru saya minta foto dengan beliau. Tetapi khusus kelas ini saya tidak minta karena saking malunya saya merasa saya tidak menjadi seorang mahasiswa yang baik. Terus tetapi sebulan yang lalu saya kirim email lah ke beliau ya. Ya, 1 minta maaf, terus 2 ya bilang aja ya mohon maaf saya belajarnya terlalu lambat. Harusnya 4,5 tahun yang lalu paham, baru sekarang saya paham. Dan ternyata itu pun sesuatu yang menggembirakan ya bagi seorang guru menerima surat dari mahasiswanya yang aneh mungkin ya, waktu dulu beliau mengajar itu, ternyata itu hal yang berguna juga. Dan setelah itu saya jadi banyak menulis ya, saya tulis lagi itu semua guru-guru yang saya ingat gitu ya, dari sejak SMA, S1 saya email, dan jawabannya itu sangat positif. Karena itu mengingatkan kembali ya hubungan antara tadi guru dan murid. Nah, sebaliknya kalau kita sebagai pengajar mengirim ke mahasiswa di masa-masa pandemi ini, itu punya arti yang sangat khusus juga. Jadi orang itu merasa, kalau bahasa Jawa apa ya, merasa diuwongke itu ya, merasa diuwongke. Wah, ini guru saya menulis email khusus meskipun pendek. Jadi bahkan yang kecil seperti ini, yang sederhana itu bisa bernilai banyak, apalagi kalau kita dengan rekan kerja sekantor gitu ya, kita sengaja ya, misalnya saya itu baru berpindah ke IPMI ya sebulan lebih sebentar lah, itu kan dari September ya, itu saya merasakan bagaimana misalnya staf itu banyak membantu saya ya ketika ini semuanya harus virtual segala macam, itu memang terasa lebih dalam, maksud saya orang di masa-masa susah tapi semua tetap punya dedikasi, itu kan sangat-sangat menyentuh ya. Dan ini kan sesuai juga dengan tadi malam saya baca di STFT itu hati yang membimbing para teolog ya. Jadi memang kalau dari hati masuk ke hati, di masa-masa ini menurut saya hal yang paling penting, kalau kita bisa melakukan hal yang lebih akan sangat baik ya, membantu tetangga entah secara finansial atau hal yang lain, karena orang disapa sebagai manusia justru sekarang ini di masa pandemi itu kita harus mengembalikan hakikat kemanusiaan ya, bahwa misalnya si COVID ini ya tidak bisa hanya diminta orang di rumah gitu ya, orang di rumah karena virusnya kan ada di manusia, jadi virusnya tidak bisa diperintah untuk diam, yang bisa diperintah manusianya, dan memerintah manusia tentu tidak mudah ya, sangat-sangat kompleks, apalagi sebuah masyarakat. Jadi kalau dari tiap masyarakat itu bisa menguatkan komunitasnya masing-masing, itu tugas itu jadi dibagi ya. Dan lagi-lagi saya yakin para teolog punya keistimewaan, punya kelebihan dibanding kami yang bukan para teolog. Teolog itu lebih mudah masuk ya ke komunitasnya, apa yang diucapkan itu masuk ke hati, bukan hanya masuk ke kepala ya, masuk ke hati, menjadi sesuatu yang sangat menyentuh. Dan saya sendiri tadi saya sebutkan saya mengajar lama di Surya University, kadang-kadang saya minta mahasiswa misalnya ya secara random gitu, secara acak gitu, terus nanti mereka misalnya bilang, Bu tidak bisa karena saya sedang ada pelayanan, khususnya biasanya itu hari Sabtu gitu ya. Dari situ saya belajar itu salah satu kekuatan dari institusi agama Kristen juga ya. Di Islam kami juga diajarkan ya untuk berbuat baik, untuk ini segala, tetapi tidak terlalu diinstitusionalkan, hanya sebagai sebuah pesan. Sedangkan di Kristen saya belajar dari mahasiswa-mahasiswa saya, memang ya gereja itu memfasilitasi, misalnya mahasiswa saya itu tiap hari Sabtu
mengajar di dua RT gitu ya, untuk pelajaran SMP SMA. Jadi buat saya itu sebuah kekuatan yang sebenarnya bangsa ini bisa belajar dari tradisi Kristiani. Kalau misalnya itu diketahui lebih luas. Dulu saya juga tidak terlalu tahu, jadi melakukan sesuatu itu tidak terlalu secara sadar ya. Tetapi belajar dari mahasiswa saya justru itu dibuat lebih sistematik ya. Karena kalau ada institusi kan ada komitmen juga. Misalnya bukan hari ini Sabtu datang, besoknya enggak, besoknya datang, itu jadi suka-suka ya. Karena sebuah komitmen memang butuh dedikasi yang luar biasa. Jadi buat saya ini sebagai penutup supaya kita diskusi lebih banyak ya, karena saya ingin belajar dari Ibu dan Bapak juga. Umat Kristen, para teolog Kristen itu jika tidak merepotkan, jika berkenan, jika bersedia, sebetulnya kami yang Islam pun perlu banyak belajar, meskipun tentu tidak mudah. Saya paham itu tidak mudah karena narasi di publik itu sudah sangat crowded ya. Tetapi kalau bangsa ini itu memahami semua yang ada di masyarakat ya, semua kekayaan intelektual, semua tradisi, itu akan menjadi sangat baik. Selain supaya kita saling mengenal ya, karena menurut saya kalau ada hal yang paling berharga ya dari kuliah saya di Amerika sih mungkin bukan terkait kontennya ya, karena konten juga pada akhirnya bisa kita pelajari sendiri, termasuk tadi meskipun saya telat 4,5 tahun, bisa juga belajar cuman lebih lama. Tetapi yang paling berharga itu kesempatan untuk bertemu orang yang tidak sama dengan kita ya. Tidak sama dalam tanda kutip, karena samanya itu sebenarnya jauh lebih banyak. Tapi ya tadi orang dengan tradisi berbeda, dengan cara berpikir berbeda, dengan pendekatan berbeda, dengan gaya hidup berbeda, memahami manusia itu ternyata butuh perjuangan sangat berat ya, butuh kesabaran, butuh saling memahami. Tidak harus saling menerima, tetapi dengan mencoba memahami pun itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Dan buat saya ya, karena baru sekitar 5 tahun terakhir belajar dari mahasiswa saya, belajar dari buku dan segala macam. Dari tradisi Kristiani saya merasa saya belajar lebih banyak. Kalau saja saya tahu lebih awal ya, dulu exposure saya ke teman-teman Kristen itu lebih dekat, itu ya jadi berbeda gitu ya. Artinya saya memahami kekayaan Indonesia segala macam itu dengan lebih baik. Mungkin begitu, Mbak Indah, kita lanjutkan dengan diskusi aja supaya lebih asik juga ya. Ya, terima kasih. Kekurangan. Ya, terima kasih Mbak Naim untuk pemaparan yang buat saya sih untuk sekedar memahami dari perspektif Kristiani, Mbak Naim sudah sangat Kristen gitu ya, dengan pendekatan yang etimologi, passion, volunteer, dan altruism itu menjadi sangat memperingatkan komunitas STT Jakarta pada dirinya sendiri untuk selalu memiliki rasa memberikan diri, sadar juga akan luka, dan sadar juga bahwa ada sense of belonging di tengah-tengah komunitas, dan itulah cara menyikapi kemanusiaan. Mungkin itu yang saya pahami, Mbak Naim. Tapi kalau frankly speaking, Mbak Naim pastoral banget sebenarnya. Jadi enak gitu dengarnya, karena saya suka dengan pastoral. Tapi kita bisa percakapan diskusi. Jadi buat teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan seluruh keluarga, silakan untuk bertanya. Bisa langsung buka speakernya atau mungkin lewat chat. Kita masih banyak waktu. Saya mau bertanya, boleh? Silakan, Pak Gus. Iya. Ya. Oke. Terima kasih, Mbak Naim. Saya senang sekali mendengar paparannya tadi. Saya punya 2 pertanyaan yang mungkin nggak langsung ada hubungannya dengan topik yang kita bicarakan. Mbak Naim melihat begitu banyak sisi positif dari kekristenan. Kalau boleh jujur, bisa nggak Mbak Naim cerita apa yang Mbak Naim nggak suka dari kekristenan yang negatif berdasarkan pengalaman? Walaupun saya Kristen, keluarga besar saya Muslim, Mbak Naim. Dari bapak saya cuma dia sendiri yang Kristen, dari ibu saya juga. Jadi kami keluarga besar Muslim. Itu satu. Lalu yang kedua, ini pertanyaan iseng-iseng atau nakal gitu ya.
Saya senang sekali Mbak Naim ahli virus. Jadi eh, kira-kira ini COVID-19 ini alamiah atau reka rasa ya, Mbak? Karena ada seorang ahli dari Amerika, ahli virus, mungkin kenal ya, siapa itu, Mykovic. Dia bilang kalau virusnya cepat seganas ini sebenarnya butuh waktu, kalau alamiah butuh waktu 800 tahun. Itu aja Mbak Naim, terima kasih. Ya. Silakan Mbak Naim. Ya, terima kasih nih Pak Agustinus Setiawidi ya. Ya sebetulnya itu maksud saya jangankan tentang Kristen ya, tentang orang Kristen, tentang Kristiani. Saya kalau ditanya apa kurangnya suami saya atau apa kurangnya anak saya, apa kurangnya teman saya, pasti banyak ya, Pak ya. Itu kalau kita mau fokus mau fokus di kekurangan ya. Biasanya maksud saya itu kalau dianggap misalnya apa sih yang paling menjengkelkan gitu ya dari orang Kristen atau ajaran Kristen, yaitu kalau kita melihatnya dari perspektif orang Islam. Makanya tadi sengaja saya sebutkan karena itu memang ada benturan ya. Kalau soal keimanan kan memang harus firm gitu ya. Makanya kalau ditarik ke sana itu sebetulnya lebih rumit. Tetapi kalau kita melihatnya ini seperti dua tradisi yang berjalan gitu ya, yang berjalan bersama-sama. Tapi tadi saya sebutkan memang kalau secara kronologis harus diakui Kristen lebih tua 700 tahun. Dan muda itu harus mengakui itu kan. Nah ini yang menarik Pak, perspektifnya itu. Kalau perspektif orang Islam, yang datang terakhir itu yang sempurna kan Pak. Kan orang selalu berpikir begitu, tapi dia lupa bahwa yang lebih duluan itu punya akar yang lebih kuat, punya wisdom juga. Yang bukan berarti kalau yang belakangan itu hadir terus yang sebelumnya jadi tidak eksis kan tidak. Tetapi kebanyakan orang sayangnya tidak memahami seperti itu. Jadi kalau kita bisa memberikan semacam edukasi ke komunitas masing-masing, bagaimana kita menghargai tradisi yang sebelumnya atau tradisi yang setelah kita, itu menurut saya akan sangat-sangat baik. Makanya tadi kan saya sebutkan ini, meskipun saya bisa itu memaksakan diri untuk bercerita tentang sosok Nabi Isa gitu ya, sesuai dengan Al-Quran. Tapi ya tidak bisa semendalam orang Kristen. Di orang Kristen ada peristiwa penyalibannya, di orang Islam tidak ada. Itu kan menjadi satu hal yang berbeda. Dan kalau diributkan, nggak akan ketemu jawabannya. Dua, bikin tambah ribut. Jadi makanya itu ya harus dilepaskan dulu. Makanya tadi ketika saya coba memahami itu peristiwa penyaliban, apa yang saya pahami sebagai orang Islam itu saya lepaskan dulu supaya saya bisa masuk ya, supaya saya bisa masuk. Sebenarnya ada nggak ya itu bahwa saya harus mengingat-ingat sebetulnya apa yang menjengkelkan dari Kristen itu membuktikan bahwa tidak ada di top of mind saya Pak. Karena kalau ada di top of mind saya pasti langsung keluar. Kalau pakai harus berpikir itu ya karena saya melihat sebetulnya semua manusia itu sama, tapi dia punya tradisi yang dia pegang dengan kuat ya, yang dengan itu dia berusaha hidupnya lebih terbimbing. Ya artinya ketika saya bilang saya berusaha memahami bukan hanya Kristen ya, sekarang itu ya Buddha juga, Hindu, semua tradisi yang tumbuh di Indonesia khususnya, itu artinya saya memahami tradisi lain dengan lebih baik, tetapi saya tidak kehilangan diri saya sendiri ya. Justru saya jadi lebih bisa memposisikan ini tuh di mana sih supaya justru ini dua ini tidak ribut gitu ya. Kalau saya bicara ke komunitas Islam, tentu saya harus menghormati tradisi orang Islam juga, dan itu kan tradisi saya juga yang tidak mungkin saya lepaskan. Tapi kan bisa juga diberikan perspektif lain bahwa kita tidak bisa menyalahkan mengapa misalnya sosok Yesus itu sangat penting di dalam tradisi Kristiani, karena itu memang bagian penting dari keimanannya yang kalau tanpa itu tidak disebut Kristen. Jadi ya maksudnya itu jangan misalnya, dan tapi ini menarik juga ini, saya jadi pengen sharing. Saya kan punya beberapa teman dekat yang Kristen dan Katolik gitu ya. Biasanya kalau Natal itu saya berikan hadiah lah. Tetapi ada satu juga yang menolak. Jadi alasannya itu alasannya begini. Inilah Naim, pokoknya kalau udah soal keimanan itu jangan ngasih aku hadiah itu pas Natal. Kalau pas ulang tahun malah boleh. Karena kalau kamu ngasih aku hadiah pas Natal, nanti kamu Idul Fitri aku harus ngasih juga. Oh ya sudahlah. Jadi makanya itu unik kan. Dari sekitar 7 orang, ada 1 orang itu yang justru karena kami dekat ya, jadi dia ngomong secara jujur gitu. Saya juga tidak merasa tidak merasa being offended, enggak. Itu kan kalau orang yang terlalu ini kan bisa jadi justru ini orang gimana sih, dikasih tinggal nerima malah protes.
Tetapi itu juga yang terjadi di itu Pak. Misalnya dulu orang mungkin juga karena ada medsos ya, dulu orang kan tidak terlalu meributkan. Orang itu mau mengucapkan selamat Natal atau tidak ya masing-masing. Tapi ini ketika mulai menjadi narasi di publik yang sebelumnya tidak peduli jadi peduli. Peduli itu antara ikut-ikutan, ikut bikin keruh atau nggak peduli. Kalau yang nggak peduli sebetulnya malah aman itu Pak. Yang tidak menambah ini, yang tidak menambah ricu itu malah aman. Yang repot itu kalau ada yang istilahnya itu mengguyur api dengan bensin. Kalau dari saya seperti itu sih Pak untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, video yang Bapak maksud tadi itu yang dari judi itu sekarang di YouTube dan semua channel sih dicabut ya. Ya artinya secara ilmiah ya Pak ya, perspektifnya itu ada benarnya. Biasanya evolusi itu butuh lama, 800 tahun. Tetapi tidak selalu begitu. Kan kalau kaitannya dengan COVID ya, saudara terdekatnya kan SARS. SARS itu tahun 2002, 2003 memang muncul di Cina, di semua Asia Timur yang sekarang itu relatif lebih tahan Pak. Nah mereka dulu dapat, termasuk Singapura. Singapura itu dulu dapat ya SARS itu. Tetapi bedanya SARS dengan COVID yang paling utama itu Pak, kalau SARS itu nggak ada istilah OTG Pak. Semua yang sakit itu pasti ketahuan, jadi bisa langsung diisolasi, disembuhkan, tidak menular lagi, selesai dalam waktu sekitar 6 bulan ya waktu itu SARS itu. SARS itu 2002. Kemudian MERS, saudaranya yang lebih advance sedikit, itu tahun 2012 ya, butuh sekitar 10 tahun. Itu juga sama, dia kan ketahuan ya orangnya demam segala, terus karena itu hewan yang mungkin menularkan itu untanya diisolasi, terus nggak ada lagi yang sakit, selesai gitu ya, relatif selesai. Kita tidak tahu itu sebetulnya kalau dibilang selesai sih tidak ya, dia mungkin masih ada dalam keadaan dorman atau apa. Nah dari MERS ke COVID itu hanya butuh 7 tahun ya. Jadi kalau kita lihat dari itu ternyata 10 tahun 7 tahun itu mungkin. Tetapi bedanya ini Pak, COVID ini sejauh ini untuk membuktikan ini sebetulnya buatan di lab atau tidak, kalau kita lihat data genomnya Pak, sekarang sudah ada ribuan, dan ini pertama kali juga ilmuwan itu harus kerja ngos-ngosan 24 jam. Dulu biasanya kita mengsequence, namanya mengsequence gen itu, kalau manusia itu kan jumlahnya 3 miliar gitu ya. Kalau punyanya COVID itu 30.000 gitu Pak. Dulu untuk membaca 30.000 huruf DNA itu kadang orang publishnya baru setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Sekarang seminggu, 2 minggu juga selesai itu. Jadi data itu bertebaran di mana-mana. Dan karena datanya ribuan, kita bisa secara lebih saintifik bisa mengatakan bahwa ini bukan buatan. Karena kalau buatan kelihatan, Pak. Jadi sesuatu itu natural atau tidak itu kelihatan. Termasuk misalnya itu kalau saya tes DNA, Pak. Kalau saya tes DNA, saya diambil darah gitu ya. Terus data saya dicampur dengan data orang lain, itu akan ketahuan, Pak. Jadi misalnya tadi kan manusia 3 miliar ya, nomor 1 sampai nomor 1 miliar punya saya, terus nomor 2 sampai terus nomor selanjutnya itu diambil dari data orang lain tapi dioplos, itu akan ketahuan karena data genetik itu sangat unik. Nah dengan pendekatan itu untuk COVID kita tahu bahwa ini tuh natural Pak, kita bisa bilang ini natural, tetapi apakah dipercepat atau tidak? Dipercepat itu mungkin. Cuman buktinya kan kalau secara saintifik berbicara harus ada buktinya ya Pak ya. Apakah misalnya ada proses yang mempercepat itu ya, misalnya disengaja lah dalam tanda kutip, dipercepat itu bisa. Tetapi bahwa gennya ini natural dan dia loncat dari kemungkinan pangolin ya Pak ya. Pangolin itu kayak roden gitu. Loncatnya hanya sekali. Setidaknya itu ada hal yang harus kita syukuri Pak. Cuma loncat sekali ya di Wuhan, setelahnya itu murni dari manusia ke manusia menyebar gitu ya. Kalau itu masih ada loncat lagi, itu lebih rumit lagi Pak. Kalau ini masih seperti dulu waktu avian influenza Pak. Avian influenza itu dari misalnya ayam atau burung ke manusia kan terjadi berkali-kali. Makanya ayamnya harus dimusnahkan, waktu itu ya burung itu harus dimusnahkan. COVID ini setidaknya kalau ada satu hal yang harus kita syukuri, loncatnya cuma sekali Pak. Itu aja udah bikin mumet ya. Kalau loncatnya itu ada pangolin kedua yang juga loncat. Dan itu saya kebetulan kalau dari tadi Bapak menyebutkan virologi ya, dari virus sih, dari perspektif virusnya itu dia nyobanya ribuan kali itu Pak, untuk loncatnya itu ya. Loncat pertama gagal masuk gitu ya. Terus loncat kedua dia coba lagi, loncat ketiga itu saya perkirakan loncatannya ada lebih dari 1000 kali Pak. Tadi dari MERS itu sampai akhirnya jadi COVID itu nyoba. Kenapa dia pilih manusia? Karena sepertinya di kelelawar kurang asik Pak. Jadi kan virus belajar juga ya, virus itu belajar juga, terus dia nemu, ini ada yang lebih asik nih orangnya sering jalan-jalan. Dan satu lagi kalau dari perspektif virus itu tidak pernah ingin membunuh hostnya ya, tidak pernah ingin membunuh inangnya. Karena kalau inangnya mati, dia ikut mati.
Makanya biasanya virus itu kalau tahu ternyata misalnya kan dia tahu Pak itu ya ketika di sel kita itu misalnya ada orang kena COVID terus orangnya itu mau meninggal, virusnya itu juga merasa Pak ini detak jantungnya mulai lemah, apa ya darahnya mulai tidak bergerak, dia akan loncat Pak, itu cara dia untuk bertahan. Nah kalau dia tetap di situ ikut mati nanti. Jadi dia harus pindah dulu. Karena itu ke depan dan ini jadi tantangan kita, virus itu justru pengennya hidup damai dengan kita Pak. Masuk di dalam tubuh kita tapi tidak membunuh. Jadi bagian hidup itu. Nah itu akan menjadi sebuah relasi yang sangat rumit Pak, kalau itu terjadi. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Pak Agus dan Mbak Naim. Untuk teman-teman yang lain dipersilahkan. Saya boleh bertanya, Kak Indah? Boleh, Pak Yahya. Selamat siang Bapak Ibu, Kak Temi, Pak Agus, Pak Mul, saudara-saudara di Jakarta. Ibu Naim, terima kasih sharing yang sangat mencerahkan. Saya tertarik dengan tema kita, komunitas akademik berbakti kepada kemanusiaan di masa pandemi. Dan sekian waktu kita berada dalam situasi yang serba terbatas karena yang tadinya kita paguyuban, guyup itu ya, terkoneksi dengan yang lain. Sekarang semuanya harus dari rumah atau tempat isolasi dan seterusnya. Termasuk kalau di tradisi Islam mungkin di sekitar saya berada, saya masih melihat praktek ibadah bersama gitu ya. Meskipun di beberapa gereja di Malang juga ada yang memaksakan diri untuk mulai beribadah bersama, tetapi masih mayoritas daring gitu. Nah, ada beberapa keluhan dari rekan-rekan pemimpin agama di Malang, sampai kapan kita akan melaksanakan ibadah secara virtual, ya, repot dengan kamera, pembatasan sana-sini, dan kadang kita juga berbicara kepada kamera, berbicara kepada bangku kosong, dan seterusnya. Artinya ada kerinduan yang dalam untuk berhubungan dengan yang lain seperti sebelum terjadi pandemi ini. Nah, dari perspektif seorang virolog, bisakah kami ditolong untuk bisa entahkah itu memprediksi atau melihat ke depan? Karena ada banyak yang mengatakan sepertinya tatap muka secara daring ini akan menjadi kebiasaan baru yang tidak akan kembali ke masa sebelumnya di mana kita bisa bertatap muka dengan lebih mudah. Ini saya tanyakan karena bisa jadi perspektif seorang yang bukan virolog, yang segera membaca informasi bisa salah atau bisa misinformasi. Kira-kira bagaimana Bu Naim melihat prediksi semacam ini atau karena kan kita tegang antara menjaga kesehatan dengan keinginan untuk terhubung dengan yang lain seperti sebelum pandemi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan untuk kita semua juga ya. Tapi setidaknya kalau di Islam Pak, kami kan sudah melewati Idul Fitri dengan Idul Adha Pak. Waktu Idul Fitri harus sholat di rumah masing-masing kan Pak, masih belum boleh itu sholat di jalan atau apa. Kalau waktu Idul Adha sudah boleh, karena dianggap sudah menurun gitu ya. Nah, ya karena itu saya jadi experience itu juga ya. Di satu sisi jadi selama bulan puasa, terus kemarin sholat Idul Fitri di rumah, ya itu kita jadi berbicara kepada Tuhan itu lebih intens juga sih Pak, di space personal ya, seharusnya. Maksud saya setidaknya itu yang saya rasakan, yang saya alami. Tetapi saya juga setuju kita jadi kehilangan sebuah momen di mana itu kerinduan kita kepada Tuhan itu menjadi mengkristal ketika di sekeliling kita juga sama. Karena itu kan seperti mengirimkan frekuensi yang sama gitu ya Pak ya, kalau misalnya kita ke gereja atau kita ke masjid gitu ya, kemudian beribadah secara bersama-sama kan ada kekuatan dari kristalisasi semua doa ya dibanding ketika kita sendiri. Nah, kalau kaitannya misalnya itu sih saya harus salut luar biasa kalau misalnya teman-teman yang Kristen masih disiplin gitu ya, semua dari rumah. Ya, kalau yang saya pahami dari teman-teman yang sudah sangat rindu ke masjid itu ya karena sholat di masjid dengan sholat di rumah secara secara keimanan dibilang pahalanya berbeda. Manusia kan belanja pahala, Pak. Jadi kalau berjamaah 20, kalau sendiri 1 gitu ya. Ya, tapi itu tadi itu kembali ke pemaknaan sih, apakah betul itu ketika Tuhan berkata, itu sebenarnya Nabi Muhammad ya bukan langsung dari Tuhan itu,
27 dengan 1 itu jangan-jangan ada makna lain. Tapi orang kan sering sekali tidak mengejar itu. Tidak mengejar apa sih sebetulnya pesan-pesan sebenarnya dari 27 dan 1. Jangan-jangan ini bukan matematika biasa ya. Sementara kita selalu menggunakan logika manusia. Sehingga kita tidak mau itu mengorbankan 26 dengan cara di rumah terus gitu ya. Tidak pernah ke masjid. Kalau di Kristen ada nggak itu, Pak? Kalau di rumah, kalau di 27, kalau tidak baik itu, Pak. Karena jadi tidak ngitung-ngitung, Pak. Manusia begitu dikasih hitungan, dihitung beneran, Pak. Jadi untung kami tidak ada ya Bu Naim ya. Kalau ada mungkin juga sama ya. Iya, menurut saya itu lebih beruntung. Karena kalau saya memahaminya tetap harus situasional ya. Yaitu kalau kita bisa mungkin ada pemanaan lain supaya kita bersilaturahim dengan yang lain, supaya kita mengenali saudara-saudara kita dengan lebih baik. Karena kalau selalu di rumah yaitu kita jadi salah. Dengan tadi saya sebutkan dengan orang yang tinggal serumah aja kita kadang masih salah membaca suasana hatinya ya, apalagi membaca yang bukan sekeluarga ya, karena itu harus betul-betul face to face. Nah sebenarnya saya tidak tahu ya, kalau saya itu di Zoom itu juga enak gitu ya, bisa melihat wajah. Tetapi texting itu juga punya kekuatan tersendiri. Teks itu di satu sisi lebih kuat ya dari face to face. Jadi kalau kita texting teman kita yang sudah lama sebetulnya dekat tapi sudah lama tidak kita kontak ya, terus kita WA, karena orangnya pasti terus langsung berimajinasi itu. Ini teman saya lagi ngapain ya, kok dia tiba-tiba nge-WA aku kenapa ya. Jadi itu ada sebuah kekuatan juga. Bukan hanya sekedar face to face di Zoom, tetapi juga teks. Nah, kalau misalnya ini tuh apa ya? Tadi pertanyaan keduanya itu bukan sampai kapan, tapi apa Pak? Bentar Pak, saya jadi lost sebentar. Ya, apakah dari perspektif seorang virolog, situasi ini akan memang tadi Bu Naim mengatakan memang akan sangat lama ke depan. Lalu sementara kami yang terbiasa guyup kumpul bersama ini berpikir berandai-andai akan bernostalgia ketemu lagi seperti sebelum COVID. Kira-kira bagaimana? Ya sebenarnya sih kan itu termasuk cawapres itu ya, cawapres Biden itu menyebutkan ya, dan itu sih saat ini diterima ya oleh ilmuwan juga. Masker itu sangat melindungi kita, Pak. Kalau semua orang bisa disiplin, yang jadi masalah itu kita disiplin, orang lain tidak. Jadi, nah kerumitannya kan di situ ya. Jadi makanya termasuk anak saya itu sebenarnya kan di pondok, tapi terus bulan Agustus kemarin diberi opsi kan bagi santri yang ingin kembali ke pondok, boleh, kalau mau tetap daring dari rumah juga boleh. Padahal itu menurut saya harusnya kompak aja. Ya sekolah itu kalau misalnya mau semua balik atau semua tetap daring. Akhirnya ya jadi 50-50 seperti itu. Saya termasuk yang dari awal itu menyampaikan itu harus diambil keputusan cepat ya ketika mau memulangkan ya Pak ya. Kalau alasannya tidak boleh dipulangkan karena nanti jadi menularkan, kan belum ada yang terbukti positif di pondoknya. Jadi mending dipulangkan saat belum ada yang positif. Jangan nunggu lebih lama terus ada itu jadi kemana-mana. Ya memang itu tidak mudah ya. Apakah kita bisa kembali berinteraksi seperti sebelumnya? Kalau saya lihat dari kecanggihan itu tadi Pak, proses belajar virus yang sangat cepat itu, sepertinya sayangnya ya, kalaupun ada vaksin segala macam, virusnya juga berubahnya cukup cepat Pak. Jadi ya kita harus berkompetisi dengan virusnya. Ini vaksinnya nanti diperbaiki lagi, tetapi virusnya juga berpikir ya di waktu yang bersamaan gimana caranya saya tidak diketahui, saya tidak dihancurkan gitu ya. Itu kan kompetisi Pak. Jadi seperti flu aja, flu itu sudah menjadi teman kita ya, tetapi flu sih efeknya memang tidak seburuk COVID ya, khususnya di yang usia renta atau yang punya penyakit lain. Cuman ya sekali lagi sayangnya Pak, memang ya ke depan kita harus bermasker, harus jaga jarak, harus selalu cuci tangan. Cuci tangan itu mungkin harusnya dari dulu juga begitu, tapi kan karena belum ada pressure gitu, kita tidak mendisiplinkan itu. Tapi masker sepertinya akan jadi norma baru. Ya saya sih kemarin itu salah satu alasan mengapa saya putuskan saya ikut jadi relawan untuk vaksin, karena pas di awal-awal itu saya tonton di TV gitu ya, maksudnya ibu-ibu atau apalah itu ada driver online gitu ya. Saya yakin sebetulnya mereka juga kita ini kan tidak diedukasi secara penuh gitu ya oleh pemerintah atau korporat yang melakukan ini bahwa ada risiko ABC, itu kan tidak betul-betul disampaikan. Tetapi itu malah orang berani. Saya tahu itu Pak risikonya.
Tapi itu jadi menginspirasi saya. Orang itu kadang-kadang kalau tidak tahu malah lebih berani. Ya sudahlah, ini masa ini saya kalah ini. Jadi akhirnya saya daftar ini. Karena ya selain karena saya percaya ya, ini kan uji klinis di bawah pengawasan dokter. Jadi kalaupun ada apa-apa ya ditanganinya cepat. Termasuk kemarin sebenarnya seminggu setelah disuntik itu saya ada beberapa keluhan ya. Bukan berarti karena vaksinnya. Boleh jadi kebetulan saja bersamaan ya saya ditanganin beberapa dokter. Salah satu dokter yang paling sepuh itu bilang ke saya ini lulus sekolah dokter tahun 73, jadi pasti Anda belum lahir. Karena kan beliau tahu tuh usia saya ya. Terus kalau saya masih boleh ikut uji klinis, saya akan ikut. Jadi ya Anda yang ikut itu inilah kami berikan apresiasi ya, karena itu sebenarnya cara kita berbakti kepada kemanusiaan ya. Tidak harus semua, tapi harus ada yang mau mewakili. Karena kalau tidak ada yang mau mewakili, nggak jadi ini Pak vaksin ini. Gitu ya. Ya jadi kita optimis aja Pak untuk ya meskipun nanti harus berganti-ganti ya vaksinnya itu harus selalu diimprove, diperbaiki oleh para ilmuwan. Ya vaksin itu salah satu harapan kita, tapi dengan atau tanpa vaksin masker, dan ini edukasi untuk komunitas kita masing-masing juga bahwa betapa pentingnya itu untuk melindungi diri sendiri dan melindungi sekitar kita. Sekarang itu saya yakin kayaknya tidak ada orang ya, kita ini yang belum mendengar berita orang yang kita kenal meninggal karena COVID. Ya. Bukan berarti orang yang dekat dengan kita, tapi orang yang kenal ya, yang kita kenal, atau perkenalan lewat persahabatan ya, entah itu paman kita. Saya tanya random orang dalam 10 hari terakhir, teman-teman saya belum ada itu yang orang yang dikenal dan belum ada berita meninggal itu saya belum menemukan. Artinya itu semakin dekat Pak, semakin dekat dengan kita. Jadi tadi edukasi ke publik itu menjadi sangat penting, dan ini peran para teolog menjadi sangat besar karena seperti tadi saya sampaikan, para teolog ya para ulama, para pendeta ini tidak terlalu diberi space di publik itu di TV, padahal itu penting. Karena kata-kata para ulama, kata-kata para pendeta, kata para biksu itu didengar oleh umatnya. Kalau kata-kata saya itu belum tentu orang mau mendengarkan, Pak. Saintis itu siapa? Tapi kalau teolog beda, orang akan mendengarkan. Tapi ya kita harus memahami pain-nya juga, seperti tadi saya sebutkan, saya mau ngejar 27 disuruh 1 kali lagi ya, kali berapa hari ya Mbak itu, kali berapa dalam sehari 5 kali ya Mbak itu. Udah itu. Ya, terima kasih Bu Naim, terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Ya, terima kasih Pak Yahya, terima kasih Mbak Naim. Waktu kita masih 32 menit lagi, teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Nanti kalau nggak ada saya ya Mbak Indah. Boleh. Siap Kak Temi. Deborah. Silakan Kak Deborah. Ibu Hidrotur, apa yang Ibu paparkan hari ini tentang memberikan diri dalam mendampingi kemanusiaan, rasanya saya belum berani melakukan yang sehebat Ibu jadi relawan. Tapi ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita baru-baru memasuki masa awal virus ada di Indonesia dan disebarkan, dan kita PSBB, saya merasakan Bu, sampai akhir April saya tuh terisolasi di rumah. Mungkin ada depresi sedikit yang saya rasakan karena saya bertanya-tanya ya, sampai akhir April, apakah orang yang di luar sana tahu saya masih eksis di dunia ini? Nah, oleh karena itu, lalu saya bangkit dari perasaan keterisolasian saya melakukan secara sengaja menghubungi orang-orang yang saya kenal dan bertanya apa kabar mereka, apa yang mereka rasakan, masak apa hari ini, gitu ya. Selain saya mengobati diri saya yang merasa terisolasi, saya juga ingin, saya tahu bahwa di luar sana juga pasti banyak orang yang merasakan terisolasi seperti saya. Jadi setiap hari saya secara sengaja Bu, hubungi orang-orang. Grup-grup yang saya punya saya gunakan, mengatakan halo apa kabar, selamat pagi atau apa gitu. Nah, kemudian saya kira-kira bulan Juli awal dihubungi oleh seorang teman,
gereja itu kan punya banyak kegiatan-kegiatan peribadahan dari Senin sampai Sabtu ya Bu ya. Nah, salah satu yang kami lakukan di gereja yang sudah tidak terjadi lagi adalah kegiatan persekutuan lansia. Nah, lalu saya berpikir, kalau saya pada sampai April kemarin merasa sangat terisolasi, sementara saya masih bisa sebetulnya keluar dekat-dekat rumah, bagaimana dengan yang lansia? Nah, ketika teman saya mengajak saya, yuk kita buat kegiatan virtual untuk lansia. Saya langsung bilang, ayo saya mau. Apa yang harus kita lakukan supaya mereka terhubung? Gereja kami tuh setiap minggu tuh mengirimkan Bu ibadah rekaman. Tapi saya pikir itu kan satu arah ya. Nah, saya ingin tahu orang-orang lansia yang saya kenal tuh di rumah itu tanda petik ya Bu, masih hidup apa enggak? Mereka tuh jungkir balik apa enggak sendiri di rumah, apalagi yang sendiri-sendiri. Saya ingin masuk ke dalam rumah mereka dan menyapa mereka. Lalu ketika teman saya bilang, yuk kita pakai Zoom. Saya bilang, Zoom itu sangat menolong kita berkomunikasi, tapi ini lansia. Yuk, ini berarti kerja keras loh, teman-teman. Saya bilang, yuk kita gunakan apapun yang ada dihadirkan oleh teknologi untuk menyapa mereka. Nah, 1,5 bulan Bu, kami mendata semua lansia. Program ini kami blast, lalu semua orang yang mau mendaftar kami hubungi, ada 14 orang anak muda, dan kami mengajar mereka untuk bisa Zoom dengan HP, Bu. Jadi, kalau ada telepon, kami telepon. Kalau nggak ada telepon, cuma 1 telepon, bagaimana cara melatih mereka nge-Zoom? Dan kalau mereka cuma punya 1 telepon, tanya mbaknya ada enggak? Kalau mbak punya nomor telepon, boleh nggak nomor teleponnya dipakai? Jadi 1 telepon buat nge-Zoom, 1 telepon buat membimbing dia. Lalu kalau misalnya cuma sendiri, tante ada siapa di rumah, orang yang bisa diajak bicara supaya saya harus menghubungi tante nih, tetangga, ayo tetangga. Nah, satu hal Bu yang sampai saat ini saya masih ingat, ketika awal-awal menghubungi mereka, banyak lansia itu mengatakan, Deborah, saya senang melihat wajahmu, bahwa kamu tahu saya ada. Jadi saya pikir, oh ternyata lebih parah gitu ya, perasaan terisolasi yang saya alami itu. Sampai kegirangan karena dihubungi oleh seorang Deborah gitu ya. Ketika melihat wajah saya gitu dan dada-dada. Dan perasaan itu menjadi semakin tinggi ketika mereka bisa Zoom, Bu. Ya, jadi waduh, saya ternyata di awal-awal mereka bilang saya nggak bisa Deborah, ini teknologi, ini punya anak muda, nggak apa-apa tante, kami bimbing, tante ikutin ya langkah-langkah yang kami buat. Jangan khawatir kalau gagal hari ini, besok kita teleponan lagi. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung Bu, selama sebulan, sudah 2 kali. Dan mereka sangat-sangat merasa sangat dirangkul, sangat dipedulikan, sangat kalian tahu bahwa kami ingin keluar, tanda petik ya Bu, kami ingin keluar dari rumah kami ini dan melihat teman-teman kami, dan kalian memfasilitasinya. Saya nggak pernah membayangkan Bu, apa yang saya lakukan itu memberikan dampak. Sangat sederhana. Sekali lagi saya belum bisa mengambil langkah yang seperti Ibu menjadi relawan vaksin. Saya masih takut. Tapi saya pikir 1 langkah kecil yang kita bisa lakukan ketika kita tahu apa yang orang lain butuhkan, secara khusus orang-orang yang sangat golongan-golongan yang paling rentan, yang sangat terdampak, itu menjadi makna yang berarti buat mereka dan sebetulnya juga buat saya, buat kita yang melakukannya. Terima kasih Bu. Ya luar biasa itu Bu Deborah. Ya, jadi tadi kan saya sebutkan juga ya, saya mulai menulis email lagi, mulai nge-WA satu-satu itu ya teman saya, khususnya saudara-saudara kandung ibu saya yang masih hidup, saudara kandung bapak saya yang masih hidup, kan semuanya tersebar ya di Solo, di Kudus, segala macam itu. Saya kontak satu-satu, saya telepon, yang mau video call juga bisa. Jadi saya sangat setuju Bu.
di masa seperti ini tadi saya sebutkan ya, tidak ada orang yang tidak hancur hatinya, Bu. Bahkan orang yang paling kuat itu Superman di muka bumi pun di masa ini tuh kita secara berjamaah hancur hatinya ya, meskipun mungkin levelnya berbeda-beda. Tetapi akan ada momen tadi merasa terisolasi, dan apa yang Ibu lakukan, Ibu Deborah lakukan tentu itu sangat-sangat luar biasa ya, memberikan makna. Makanya tadi saya menekankan juga sepersonal mungkin, justru di masa seperti ini itu semua hal yang memberi makna sangat personal, sehingga tadi orang itu merasa, kalau orang Jawa kan menyebutnya diwongke ya, wah masih ada yang ingat aku gitu ya, berarti aku masih eksis. Ya itulah, manusia kan senang, Bu. Semua, makanya tadi saya sebutkan ya, yang dari hati itu akan diterima di hati. Dan para teolog punya kelebihan lagi itu. Orang biasa pun bisa itu dari hati ke hati, itu yang menerima akan membaca, akan merasakannya, dan itu membawa kebaikan juga untuk memberikan ya. Jadi saya bisa bayangkan ketika Bu Deborah sebutkan ya, itu sangat bermakna untuk yang diberi kebaikan, tetapi untuk yang memberikannya pun itu menjadi sebuah kekuatan juga. Ternyata saya masih bisa memberikan peran ya, dari kamar saya yang mungkin ukuran 3x4 buat teman-teman yang ngekos gitu ya. Ternyata saya masih bisa itu memberikan kebaikan untuk umat Tuhan yang lain. Dan itu kan mendewasakan kita juga ya. Makanya tadi ya sekreatif mungkin. Jadi memang tidak harus muluk-muluk ya. Tadi saya sebutkan yang jadi relawan itu representatif lah. Harus ada yang mau, karena kalau tidak ada yang mau tidak jadi ini barang vaksin. Tetapi kalau untuk masing-masing kita, ya setidaknya itu orang-orang terdekat kita harus mulai kita kontak. Ya, tadi kalau saya ya saudara kandung ibu dan bapak saya gitu ya. Guru-guru saya itu saya kontak lagi dari sejak SMA sampai kuliah. Teman-teman yang sudah lama tidak saya kontak, tapi kan pasti kenal gitu. Orang teman kuliah nggak mungkin tidak kenal ya. Dan itu ternyata ketika di kontak personal, Bu, kan tadi kalau di grup itu orang ya membacanya tapi kan tidak terlalu personal ya. Kalau Japri itu personal, biasanya nanti terus keluar sendiri itu ceritanya itu yang sudah lama kita tidak tahu. Itu justru kita jadi reconnect lagi ya, meskipun reconnect-nya itu prosesnya virtual lewat pesan. Tetapi feeling ya, perasaan itu kan tidak virtual ya, perasaan itu kan nyata. Jadi kalau kita dihubungi, kita merasa tersentuh, ya itu nyata ya. Perasaan itu kan memang barang goib itu ya, tidak kelihatan. Tetapi feel-nya nyata ya, feel-nya nyata. Jadi saya dukung lah apapun, apalagi tadi ya, malah saya itu terpikir, Bu, ketika Bu Deborah menyebutkan ini kalau anak sekolah ya, kampus itu ya kan dapat 50 GB itu ya dari Kementerian Pendidikan. Jangan-jangan sebetulnya Kementerian Agama itu harusnya bisa minta ya sejenis itu, jadi kuota gitu, supaya para tokoh agama itu bisa mengontak umatnya, dan umatnya pun dapat. Jadi bukan hanya anak sekolah, karena penduduk negeri ini bukan hanya anak sekolah ya, bukan hanya anak sekolahan kan itu tadi ya, banyak Bu lansia yang nggak bisa ikut kegiatan ini karena mereka nggak punya kuota, dan kami sedih belum tahu harus melakukan apa. Betul Bu. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Naim dan Kak Deborah untuk sharingnya. Mungkin Kak Temi, silakan. Terima kasih Kak Indah, terima kasih Bu Naim. Kita dapat sangat banyak hari ini. Sebenarnya juga alasan saya meminta Bu Naim waktu itu adalah karena ini sudah menjelang akhir tahun, dan kami pada tim pemimpin itu sudah mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan sejak Maret, dan keputusan untuk semester genap itu sudah harus in place karena segala persiapan, apakah kita masih akan seperti ini, daring atau tidak. Nah, prinsip yang kami pegang adalah keputusan itu diambil mesti berdasarkan data dan informasi yang akurat. Jadi digali dari berbagai lapisan, berbagai perspektif, supaya ketika kami mengambil keputusan, kami tahu bahwa tentu risikonya ada. Tapi risiko terbesarnya itu yang bisa kita predik, yang bisa kita lihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Nah, oleh karena itu, siang ini untuk saya sendiri dan saya kira khususnya tim pemimpin yang ada di sini, ini sangat penting untuk menolong kami memformulasikan, oke, ini berarti we are in the right track untuk tahun 2021. Tentu saya tidak share di sini karena itu masih harus dalam bagian keputusan rapat Senat. Tapi
tadi ada informasi yang menurut saya penting sekali yang disampaikan Ibu Naim, dan pencarian saya di informasi publik itu saya belum dapat se-clear itu, bahwa Ibu Naim mengatakan OTG sebagai data itu sangat penting karena belum ada jumlah yang cukup untuk mencari tahu berapa sebenarnya yang sakit. Dan kalau ini tadi saya langsung dapat clear begitu dengar dari Ibu Naim, kenapa OTG ini sebagai kategori penting sekali sebagai data, supaya bisa didapat data yang memadai berapa sebenarnya yang sakit. Dari situ bisa dilihat apakah virus ini atau pandemi ini adalah sesuatu yang short term atau long term untuk Indonesia. Dan untuk saya itu analisisnya akurat sekali untuk kita melihat, oh ternyata dia masih akan lama. Karena walaupun kita semua OTG, tidak ada push untuk mengatakan kalau Anda OTG, Anda wajib melakukan tes. Ya, itu kan mestinya itu. Sehingga tes adalah bagian dari tanggung jawab publik kita. Persoalannya adalah tes itu sendiri masih mahal. Gitu. Sehingga orang tidak melihat ini sebagai, kalau tadi, altruism. Ini untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Kalau saya tes, maka buanglah rasa takut itu. Karena ini untuk kita bersama-sama mengatakan kalau ada data jumlah orang OTG berarti kena, kita udah bisa predik, pemerintah bisa predik ternyata ini bisa berapa lama, maka kami para pengambil kebijakan bisa tahu apa kebijakan yang paling relevan untuk saat seperti ini. Dan terima kasih karena Ibu Naim memperlihatkan itu. Dan untuk kami, saya kira ini bagian dari teologi publik kami. Untuk semakin mengkristelisasi, untuk juga jemaat, bahwa ini loh persoalannya. Kalau kita nggak ada gejala, justru kita punya tanggung jawab untuk tes. Bukan tunggu kita punya gejala, baru kita tes. Nah, lalu yang kedua, tadi Bu Naim mengatakan 3 kata kunci, passion, volunteer, dan altruism. Itu saya seperti sedang mendengar kuliah misi. Bidang saya studi misi, jadi sejarah misi peralihan abad 19-20, volunteerism itu adalah bentuk misi gereja sebenarnya. Jadi kalau ini kita semua diingatkan kembali bahwa tanggung jawab kita sebenarnya secara publik adalah memperkuat semangat sukarela itu. Memperkuat semangat sukarela sosial yang dulu beberapa waktu kemarin saya sebutnya empati sosial. Untuk mengatakan hanya kalau itu keluar dari hati kita bahwa virus ini adalah penyakit bersama. Penyakit sosial sebenarnya penyakit kolektif dia. Yang membuat kita tidak bisa sendiri melawannya, harus bersama-sama. Dan oleh karena itu saya kira untuk saya sendiri pada siang hari ini, kebetulan kami akan rapat, sesudah ini rapat siang ini kami ada rapat tim pemimpin, lalu minggu depan ada rapat senat, ada langkah-langkah yang sudah kami susun, mendapat konfirmasi seperti ini saya kira sangat penting. Bahwa dari Ibu Naim justru yang bukan teolog, memperlihatkan bahwa tanggung jawab itu sangat teologis. Karena ada simbolnya yaitu turut menderita, compassion. Turut menderita dan salib sebagai kemartiran baru sebenarnya. Bukan kalau berteori kan kalau kemartiran itu mati demi Kristus. Saya sudah selalu berkata bukan, martir itu bukan mati demi Kristus, tetapi hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus berarti membaktikan diri untuk kemanusiaan. Kalau dari saya itu, dan sangat berterima kasih karena Ibu Naim memberi kami masukan yang luar biasa. Demikian, Kak Indah. Ya, saya sih sebetulnya malu juga Bu bicara maksudnya tentang 3 kata itu di depan orang Kristen, kan orang Kristen tadi lebih menjiwai sebenarnya ya. Nah, jadi kalau ini Bu, kalau kalau pakai sesuatu yang visual, jadi kalau kan kita sering melihat gambar kurva itu ya Bu ya. Jadi kalau Indonesia itu di atasnya itu akan sedikit lebih lamanya, dia tidak tinggi banget tapi lama Bu, lama. Itu masalah tersendiri ya. Di satu sisi ada juga yang harus kita syukuri karena kalau banyak juga rumah sakit kita tidak sanggup Bu. Ini modelnya seperti itu aja dokter tadi ya, kita termasuk salah satu yang tertinggi di dunia di mana dokter dan para tenaga kesehatan itu gugur per 1 juta penduduk, kita termasuk yang tertinggi di dunia dan itu sangat menyedihkan. Sebelum COVID saja jumlah dokter di Indonesia itu kurang Bu. Kalau di Cina itu Bu waktu di Wuhan menjadi epicenter, dia kirim itu semua dokter dari daerah yang lain punya dia stoknya. Di kita itu tidak bisa dilakukan, bukan salah siapa-siapa ya, tapi saya hanya ingin
memberikan gambaran, ya itu masalah, ini memang masalah yang berat ya untuk di Indonesia, dan kita tahu pemerintah punya keterbatasan, punya kekurangan, jumlah tenaga kesehatan kita kurang, sehingga memang peran para teolog itu menjadi sangat besar ya, menjadi sangat besar untuk menguatkan komunitas. Kayak karena kepada siapa lagi ya, kalau bukan kepada para teolog ini publik itu menaruh kepercayaan. Iya, Bu. Makanya beberapa waktu terakhir kami kata kunci yang diperkuat muncul adalah spiritualitas resiliensi. Jadi resiliensi dibutuhkan sekali karena pandemi ini stresnya panjang, maka kemampuan beradaptasi itu terus harus dibangun, diperkuat karena ini for the long term. Itu sejak Maret sebenarnya kami sudah menyadari itu this is for the long term. Yeah. Karena itu semua kebijakan yang diambil prioritas ulang untuk program dan semuanya itu diarahkan ke sana. Iya. Dan ini mahasiswa butuh lebih banyak cinta, Bu, di masa seperti ini, Bu. Ya, mereka sudah dihamburi cinta kok, Bu. Mereka aja yang belum kirim cinta kembali ke kami ini. Itu, makanya tadi saya sebutkan saya menulis surat ke guru saya. Ini mahasiswa juga harus menulis surat kepada para dosen, Bu. Ya, nanti menjelang Natal saya akan kirim surat cinta ke semua mahasiswa-mahasiswa. Ya, makasih Bu Naim. Iya. Dan Mbak Naim, saya justru lebih tertarik ke yang terakhir, yaitu tentang cinta ya. Jadi daya untuk rela, untuk passion, untuk memikirkan hal yang lebih besar. Jadi selamat kepada tim pemimpin yang habis ini akan pusing. Sudah cinta. Tiga menit terakhir, mungkin ada satu lagi yang mungkin dari tadi udah pengen berkata-kata cinta atau menyampaikan cintanya. Cinta. Mungkin saya boleh. Giovanni. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan oleh Kak Indah dan Ibu Naim. Sebenarnya saya ingin mendengar, Bu, dari Ibu, ada nggak sih pesan untuk kami generasi muda di tengah kondisi yang sangat mencekam dan sulit seperti ini? Ada nggak, Bu, dobrakan yang harus kami lakukan, yang harus kami perbuat supaya menjadi dampak yang besar buat orang-orang sekitar kami, buat orang-orang secara meluas dan secara menyeluruh. Karena kami nggak bisa, Bu, diam aja. Kami juga merasakan gitu, negara kami butuh dobrakan besar. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, ini sayangnya saya tidak muda lagi ya, saya tidak bisa membayangkan maksudnya diri saya itu seusia Giovanni, terus apa yang harus saya lakukan. Ya mungkin ini ibu bapak di sini bisa sumbang saran juga ya. Tetapi tadi seperti yang misalnya kalau kita kaitkan dengan yang dicontohkan oleh Mbak Deborah ya, kalau misalnya ada one on one ya, semacam one on one, khususnya kalau ini dikoordinir oleh gereja ya. Misalnya satu anak muda memberi perhatian ke satu lansia ya. Itu kan hal yang unik juga sebetulnya, one on one. Dan kalau itu terkoordinir menjadi sebuah komunitas, tentu akan menjadi lebih kuat lagi. Dan jangan lupa juga memperkuat antar yang muda sendiri, siapa tahu jodoh juga ya. Pas pandemi malah ketemu jodoh. Ya kan tadi orang itu menjadi lebih personal ya ketika didekati di masa pandemi itu, hatinya lebih mudah tersentuh itu. Jadi ya di masa seperti ini jangan salah, itu bisa jadi malah saat-saat yang tepat ya untuk dekat dengan seseorang. Jadi ya kita tunjukkan perhatian kepada yang lebih tua, termasuk juga mungkin kepada yang lebih muda juga. Di usia Giovanni kan ada juga yang misalnya anak SMA, anak SMP yang sebetulnya bisa diberikan semacam pembimbingan dalam bentuk apapun itu. Dan jangan lupa dengan teman-teman seusiamu supaya tetap menikmati masa muda ya. Karena kan tidak akan kembali ini. Jadi apa yang kita lakukan dalam 1-2 tahun di masa pandemi ini akan sangat akan banyak opsi, dan itu nanti 10 tahun lagi kita ingat-ingat itu jangan sampai menyesal gitu. Maksudnya kalau kita hanya mengisolasi terus-menerus gitu ya, tidak melakukan apapun. Dan kan tadi memberi impact itu tidak harus misalnya ke 1000 orang, ke 100 orang, ke 1 orang saja. Kalau itu betul-betul personal ya,
itu sudah luar biasa ya, sudah sebuah keberanian bahwa kita mau melakukan sesuatu yang orang lain menerima kebaikan itu, dan kita pun kebaikan itu pun kembali kepada kita ya. Tapi kalau harus memilih yang misalnya mana yang harus saya utamakan ini, mengurus yang lansia, yang lebih muda, atau yang seusia saja menurut saya. Jadi dekat-dekat dengan yang seusia ya, gitu. Terima kasih Mbak Naim dan Tiofani. Tiofani ini mahasiswa baru Mbak Naim. Iya. Angkatan 2010. Tapi udah gelisah. Apa yang harus dilakukan ke bangsa ini? Waktu kita 9 menit, mungkin Kak Esther disudahi atau ada satu lagi terakhir? Paling terakhir deh. Iyo dia. Silakan Kak Yo. Ya. Ya, terima kasih Mbak Naim. Saya Eyodia, saya juga mahasiswi STFT Jakarta, dan saya juga adalah pekerja kemanusiaan untuk proyek-proyek kebencanaan. Saya mempelajari sejak awal COVID ini, dia merubah secara dramatis cara-cara kita berelasi secara komunal, berubah ke cara-cara yang lebih personal. Dan di awal itu orang sangat ketakutan. Saya masih ingat waktu saya terakhir memimpin ibadah di GPIB Immanuel Gambir itu sudah ada majelis yang sama sekali marah ketika saya tidak lagi menyambut jabatan tangannya, dan dia marah ketika dirubah cara-cara beribadah dengan memberi jarak, dan itu tidak terjadi di gereja itu saja tetapi di banyak tempat. Nah, kita kan terbiasa terpola dengan proses rame-rame royo-royo, kumpul, sistem keterwakilan, ngumpul, demo, protes, ada tokoh-tokoh tertentu yang bicara, yang maju, dan seterusnya. Sehingga orang merasa berani ketika dia rame-rame membakar fasilitas publik dan sebagainya, berani karena ada rame-rame. Nah, COVID itu menjungkir balikan ini, sehingga saya seiring dengan itu saya memiliki harapan di Indonesia ini, di mana komunitas beragama kita itu yang selalu menjadi andalan sebelum COVID. Sehingga cara kita mengadres umat, jemaat juga sangat umum. Tidak ada sentuhan-sentuhan personalnya. Ada orang yang datang di gereja dengan penuh permasalahan, tidak dilihat, karena yang dilihat pendeta dari mimbar adalah orang pada umumnya. Cara dia mengalamatkan itu juga akhirnya tidak mendarat pada kebutuhan orang. Nah, COVID-19 ini membuat kita akhirnya berpikir dan merubah metode untuk bagaimana melakukan pendekatan personal. Nah, yang saya sampaikan tadi, Mbak Naim, saya kan setiap kali ada bencana kita turun untuk lakukan tanggap darurat, emergency response, dan umumnya kan di Indonesia bencana yang terjadi itu ribuan yang jadi korban. Nah, cara kami mengadres korban juga umum sama dengan cara itu. Nah, masa COVID ini saya pergi kembali ke lokasi bencana Palu selama Juli sampai Agustus, hampir 1 bulan di sana. COVID-19 itu merubah cara pendekatan kami di masyarakat. Menjadi lebih personal, menjadi lebih dekat, kami tahu apa kebutuhannya, dan akhirnya yang terlihat adalah bahwa masyarakat punya inisiatif. Seringkali kami datang seolah-olah kami mau menolong, tetapi sebenarnya mereka lah yang punya potensi itu. Dan di Donggala dan di Parigi Motong yang di mana kami melakukan pendampingan, justru anak-anak muda yang melakukan inisiatif-inisiatif itu, dan mereka melahirkan buku-buku yang sangat bermanfaat berdasarkan hasil riset mereka sendiri, dan mereka memakai nama dan tokoh-tokoh perempuan yang selama ini tidak pernah mampu berbicara atau terlibat.
karena mereka sekarang dilibatkan dengan menjahitkan masker, dan itu sudah sebuah pemberdayaan yang luar biasa. Jadi saya hanya share itu saja, Mbak Naim. Itu harapan saya. Semoga cara yang sudah cukup lama, maksudnya metode yang relasi personal ini yang terbangun selama COVID-19 ini memberi harapan cara kita berubah dalam soal toleransi beragama di Indonesia. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya itu luar biasa ya. Lagi-lagi ya kata kuncinya memang sekarang itu kita harus lebih personal memang. Dan itu satu hal yang bisa kita syukuri ya. Meskipun ya sebagian virtual. Sementara kita ini makhluk sosial, memang senangnya kumpul-kumpul, senangnya nggak dibatasi, bisa saling menyentuh. Sementara tadi misalnya salaman pun jadi tidak bisa. Karena sentuhan fisik itu memang ada kekuatan tersendiri juga ya. Kan kalau tidak menyentuh jadi cuma dibayangkan itu ya. Sedangkan sentuhan itu memang ada sebuah kekuatan. Jadi ya tadi sebuah contoh yang luar biasa juga yang mungkin juga menjawab pertanyaan Tiofani ya. Di sekitar kita itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi sekarang skopnya itu apa yang bisa saya lakukan misalnya di tingkat RT saya gitu ya. Atau ya segitulah, karena kalau di komunitas sendiri ya, di lingkungan yang dekat kan bisa. Kan kita tidak berpindah ke RW yang lain gitu ya. Nah, di situ tuh pasti ada apa misalnya mendata tadi orang-orang tua yang sendiri di rumah gitu ya. Mungkin dia butuh apa atau termasuk membelanjakan. Di kompleks saya sudah mulai seperti itu. Jadi ada di rumah-rumah yang keluarganya itu sendiri, anak-anak muda itu yang membelikan kebutuhan sehari-hari ya. Uangnya ada yang dari masyarakat, ada yang publik, ada yang memang itu minta tolong saja. Itu saja sudah. Pokoknya intinya itu sekarang di masa COVID itu bantuan sekecil apapun itu nilainya menjadi sangat personal ya, menjadi sangat meaningful, dan kita meninggalkan jejak di hati seseorang itu kan luar biasa ya. Apalagi kalau di hati banyak orang. Mungkin begitu. Ya, terima kasih Mbak Naim dan terima kasih Kak Eyo. Ini menjadi refleksi yang menarik untuk penutup perbincangan kita di Community Day bulan Oktober ini, bahwa ternyata pendekatan komunal pun kemudian harus mengintrospeksi dirinya dan memperhatikan pentingnya pengalaman-pengalaman personal, sentuhan-sentuhan personal walau virtual. Jadi berbakti kepada kemanusiaan adalah melihat manusia itu secara utuh, secara penuh, secara holistis, dan kemudian kita tidak perlu hal yang besar, tapi hal-hal sederhana, hal kecil, tapi penuh dengan cinta yang besar. Terima kasih Mbak Naim untuk presentasi yang sederhana. Tadi aku awalnya mikirnya, ini bakal berat banget nih, karena ngelihat Mbak Naim nih panjang, lalu Google sudah sangat menjelaskan luar biasa, tapi betul apa yang Kak Temi bilang, kerendahan hati dan kejeniusan yang dikombin dengan sangat apik. Terima kasih Mbak Naim, sehat selalu, salam untuk keluarga dan selamat berkarya terus, menemukan hal-hal baru dan tentunya mencerahkan di tengah-tengah percakapan akademis maupun komunitas. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman, ibu bapak dosen yang sudah terlibat dalam percakapan hari ini. Kiranya kita mau berbakti untuk kemanusiaan sebagai komunitas yang intim, yang saling membangun dan saling mencintai dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Tuhan Yesus memberkati Mbak Naim juga, bukan hanya orang Kristen. Iya. Saya terima berkatnya itu harus diaminkan. Terima kasih Mbak Naim, dan terima kasih buat teman-teman. Kembali kepada Kak Esther. Terima kasih Kak Indah, terima kasih terutama juga untuk Mbak Naim. Terima kasih sekali atas 3 kata kunci tadi yang kami diingatkan kembali untuk menghargai sebetulnya tradisi kekristenan, nilai-nilai kekristenan yang kemungkinan juga sudah mulai luntur bahkan di gereja kami. Jadi terima kasih sekali lagi dan terima kasih atas percakapan kita. Jangan bosan-bosan ya Mbak Naim ya. Selalu siap. Terima kasih sudah berkenan menjadi sahabat STFT Jakarta.
Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir dalam Komday ini, dan kiranya melalui Komday hari ini persekutuan kita terus semakin dieratkan. Persekutuan Komunitas STFT Jakarta. Baik, terima kasih juga Ibu Ketua atas ya masukannya, dan kami akan berapat. Jadi saya tutup ya. Ya. Komday hari Ya, ini. makasih ya Mbak Naim. Terima kasih banyak. Saya mohon izin live ya. Matur nuwun sangat, Mbak. Terima kasih Kak Esther. Sama-sama. Terima Indah, kasih Kak semua. Esther. Yo, terima kasih Kak Iyo. Terima kasih semua. ya. Jangan lupa menulis surat cinta satu sama lain ya. Asik. Saya bersedia menerima cinta. Cie. Saya siap menerima surat cinta. Oke, Aku lagi menunggu pijat. Dadah. Terima kasih ya Karel sudah menjadi co-host. Baik Kak, sama-sama Kak. Jangan bosan-bosan ya. Apa kamu ini aja angkat menjadi co-host setia saya? Oke teman-teman, selamat beraktivitas, selamat makan siang. Saya akhiri ya. Dah.